dari kelompok 5B yang beranggotakan saya Yunita Aprilia, Saya Dinda Safitri, saya Yara Nadia. akan menampilkan video mengenai bioenergetika. Selamat menyaksikan. Yeay! Oh, hari ini panas banget sih. Oh iya, selain memancarkan energi cahaya, matahari juga memancarkan energi panas. Halo, bertemu lagi dengan kelompok 5B. Nah, tadi kita sudah melihat video sebelumnya mengenai salah satu contoh energi. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai energi dan bioenergetika. Bioenergetika adalah studi kuantitatif transduksi energi yang terjadi pada sel hidup dan sifat serta fungsi proses kimia yang mendasari transduksi ini tentang sistem biologis mendapatkan dan menggunakan energi, mempelajari mengenai perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, di video awal tadi ternyata pancaran matahari adalah salah satu sumber energi dari matahari itu sendiri berupa pancaran cahaya dan panas dari matahari. Panas matahari itu berasal dari proses yang disebut dengan reaksi fusi nuklir. Proses ini menghasilkan tekanan yang kuat di inti matahari yang bisa menciptakan panas suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Wow. Nah, makhluk hidup, terutama di bumi, sangat memanfaatkan energi matahari ini untuk keberlangsungan kehidupannya, seperti manusia. Saat kita berjemur di bawah sinar matahari pagi, tubuh kita bisa memproduksi lebih banyak vitamin D. Nah, vitamin ini penting untuk menjaga sistem imun tubuh dan meningkatkan fungsi metabolisme. Selain itu, energi matahari juga merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis dan tidak menyebabkan polusi. Maka itu, kita bisa memanfaatkan energi matahari pada rumah kaca untuk sumber daya listrik yang bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari sumber listrik, untuk rumah, untuk gedung, sampai bahan bakar mobil listrik. Nah, setelah manusia, yang kedua, hewan-hewan juga memanfaatkan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk energi dan sumber makanan, di mana energi matahari menjadi energi untuk tumbuhan berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen adalah salah satu hal yang penting agar hewan dan manusia bisa bertahan hidup. Selain itu, beberapa hewan reptil seperti buaya, ular, kadal, dan lainnya itu harus berjemur di bawah sinar matahari setiap hari. Mereka melakukan ini untuk menyerap panas agar suhu tubuh meningkat. Lalu, hewan-hewan noktural dan hewan-hewan di dasar laut juga bergantung pada makhluk hidup yang mendapatkan energi matahari. Nah, yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan juga memanfaatkan energi matahari, bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis dan mendapatkan makanan saat melakukan fotosintesis. Tumbuhan berdaun hijau akan menyerap cahaya matahari melalui klorofilnya, lalu cahaya matahari ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan glukosa. Nah, pada tumbuhan, glukosa kemudian akan membentuk senyawa organik yang akan diubah menjadi protein dan lemak saat proses sintesis. Nah, saat proses sintesis sudah selesai, senyawa itu akan diedarkan ke seluruh tubuh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, dan sebagai cadangan makanan. Selain itu, energi matahari juga bisa membantu menjaga suhu tumbuhan, memberikan warna hijau pada daun, membantu pertumbuhan bunga, dan mengeringkan tanah. Wah, ternyata energi matahari banyak membawa manfaat untuk kehidupan di bumi kita. Selain daripada energi matahari, contoh lain yang tidak jauh dari kehidupan kita seperti mobil atau kendaraan bisa berjalan itu karena menggunakan energi yang berasal dari bahan bakar. Lalu ada radio, TV, handphone yang menyala. Bahkan buah yang jatuh dari pohonnya itu semua karena adanya energi gerak
yang mungkin berasal dari matahari, angin, gerak air yang diubah menjadi energi bunyi, energi listrik, energi kinetik, energi potensial yang membuatnya berfungsi seperti yang kita ketahui sekarang ini. Nah, tahukah kalian dari beberapa contoh tersebut, proses penggunaan energi ini ternyata transduksinya sangat mematuhi hukum termodinamika. Masih ingat apa itu termodinamika? Nah, hukum termodinamika itu adalah prinsip yang menjelaskan peristiwa perubahan panas dan usaha menjadi energi lainnya. Hukum termodinamika ini memiliki dua hukum. Yang pertama, bunyinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang kedua, setiap perpindahan energi akan meningkatkan entropi. Nah, pada makhluk hidup, energi yang digunakan oleh selnya yaitu berupa energi kimia dalam bentuk ATP NADH, NADH-PH, dan FAD2. Lalu, reaksi kimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup itu disebut sebagai metabolisme. Aktivitas seluler ini sangat terkoordinasi, di mana banyak sistem multi-enzim atau jalur metabolisme bekerja sama untuk memperoleh energi kimia dengan menangkap energi matahari atau menurunkan nutrisi yang kaya energi dari lingkungan, lalu mengubah molekul nutrisi menjadi molekul karakteristik sel itu sendiri, dan mempolimerisasi prosekursor monomer menjadi makromolekul seperti protein, asam nukleat, dan polisakarida atau karbohidrat. Nah, energi yang dapat dan harus digunakan sel adalah energi bebas yang dijelaskan oleh fungsi energi bebas Gibbs G yang memungkinkan prediksi arah reaksi kimia, posisi kesetimbangan yang tepat, dan jumlah kerja yang secara teori dapat mereka lakukan pada suhu dan tekanan yang konstan. Kedua jenis sel mengubah energi bebas menjadi ATP dan senyawa kaya energi lainnya yang mampu menyediakan energi untuk kerja biologi pada suhu konstan. Nah, metabolisme sebenarnya itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme yaitu reaksi pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil untuk menghasilkan energi atau reaksi eksergonik. Nah, lalu menghasilkan jenis produk akhir yang sedikit. Contoh reaksinya yaitu glikolisis, oksidasi asam lemak, dan pemecahan asam amino. Lalu energi yang didapatkan dibebaskan lalu disimpan dalam bentuk ATP, mereduksi NAD+ atau NADP+ atau FAD menjadi NADH. Nah, yang kedua ada anabolisme. Anabolisme ini adalah untuk reaksi pembentukan molekul kompleks dari molekul yang sederhana atau reaksi endergonik. Nah, lalu menghasilkan produk akhir yang beragam. Contoh reaksinya adalah gluconeogenesis, biosintesis protein, biosintesis asam amino, dan juga fotosintesis. Nah, fruviat, asetil CoA, dan intermediat siklus Krebs menjadi presekursor biosintesis senyawa lain. Nah, berikut ini adalah diagram jalur proses metabolisme, di mana terlihat bahwa katabolisme itu berwujud ke produk yang lebih sedikit, sedangkan anabolisme yang di sebelah kanan ini berwujud ke produk yang lebih beragam. Nah, lalu bagaimana sih proses bioenergetika pada makhluk hidup? Nah, makhluk hidup atau organisme hidup itu dibagi menjadi dua kelompok besar menurut bentuk kimia, di mana mereka memperoleh karbon dari lingkungan. Yang pertama itu autotrof. Autotrof ini dapat menggunakan karbon dioksida dari atmosfer sebagai satu-satunya sumber karbon mereka untuk membangun semua biomolekul yang mengandung karbon. Nah, beberapa organisme eutrofik juga menggunakan nitrogen atmosfer untuk menghasilkan semua komponen nitrogennya. Contohnya itu ada bakteri fotosintetik, ganggang hijau, dan tumbuhan yang berpembuluh. Yang kedua ada heterotrof.
Heterotrof itu tidak dapat menggunakan karbon dioksida atmosfer dan harus memperoleh karbon dari lingkungannya dalam bentuk molekul organik yang relatif kompleks seperti glukosa. Nah, hewan multiseluler dan sebagian besar mikroorganisme di bumi adalah heterofobik. Nah, sel dan organisme heterofobik ini harus hidup dari produk organisme lain karena kebutuhan karbonnya dalam bentuk kompleks. Banyak organisme autrofobik yang berfotosintesis dan memperoleh energinya dari sinar matahari. Sedangkan organisme heterotrof itu memperoleh energinya dari degradasi nutrisi organik yang dihasilkan oleh autotrof. Nah, beberapa reaksi oksidasi yang menghasilkan karbon dioksida juga mengkonsumsi oksigen, mengubahnya menjadi air. Jadi, karbon, oksigen, dan air secara konstan itu berputar antara dunia heterofobik dan autrofobik. Nah, dengan energi matahari sebagai kekuatan pendorong untuk proses global ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa semua makhluk hidup itu sangat membutuhkan energi untuk keberlangsungan kehidupannya. Dengan proses metabolisme, setiap makhluk hidup memiliki proses yang berbeda-beda. Ada yang memanfaatkan energi terbarukan yang sudah disediakan oleh alam, dan ada pula yang memanfaatkan energi dari makhluk hidup yang lainnya. Jadi proses energi ini siklusnya ternyata itu berputar-putar dan saling kerjasama. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.